Kita ke Tiongkok di tahun 1980-an. GDP per kapita Tiongkok waktu itu hanya $190 dibandingkan Indonesia di tahun 1980. GDP per kapitanya adalah $492 alias Indonesia 2,5 kali lebih kaya dari Tiongkok rakyatnya di masa itu. Kemudian di tahun 1990 GDP per kapita Tiongkok adalah $217. Sementara Indonesia, pendapatan penduduk rata-rata setahun adalah $585 per orangnya. Indonesia masih 2,5 kali lebih banyak, lebih makmur dari Tiongkok. Di tahun 2000, GDP per kapita Tiongkok adalah $960, sementara Indonesia harusnya adalah 2,5 kali dari Tiongkok. Namun faktanya pendapatan penduduk Indonesia dalam waktu 1 tahun di tahun 2000 hanyalah $780. Kunci dari pelajaran ini adalah bukan apa yang dilakukan di tahun 90-an sehingga mencatat kenaikan di tahun 2000. Namun apa yang dilakukan sejak tahun 1980-an lah yang menjadi kunci sukses 20 tahun kemudian bagi Tiongkok. Apa yang Tiongkok lakukan? Karena begitu kita teruskan data pendapatan per orangnya di Tiongkok, makin nyebelin dan kesel hati ini jika dibandingkan sama yang di tanah air Wakanda pastinya. Angka GDP per kapita Tiongkok setiap 1 dekade, setiap 10 tahun pertumbuhannya terbang dengan kecepatan tinggi. Di tahun 2010 angkanya menjadi $4.450 per orang dan di tahun 2020 pendapatan per orang di Tiongkok adalah $10.500. Yang mana diprediksi di tahun 2030 Tiongkok akan menjadi negara dengan pendapatan per orang per tahunnya adalah $25.000. Sekali lagi kita pertanyakan, apa yang dilakukan oleh Tiongkok sejak tahun 1980-an hingga saat ini? Mengingat masih terus selalu tumbuh dengan angka yang fantastik. Mengapa kita tidak tiru? Sejauh ini sudah 8 tahun Indonesia mepet-mepet Tiongkok. Ngobrol diri minta dikawin tapi malah dipacarin doang. Sampai harta orang tua sang gadis habis. Pasti cabut tuh Tiongkok setelah kegadisan sang gadis nggak gadis lagi. Digantung nggak dikawin-kawin. Sampai jadi jelek dan tidak menarik lagi. Kemudian harta orang tua gadis tadi ya habis. Dah bye-bye. Bener deh, kalau kita ilustrasikan, pejabat kita itu menggambarkan diri mereka itu gadis cantik. Padahal yang naksir bukan karena gadis itu bener cantik atau pintar, tapi karena orang tuanya tajir aja jadi pada ngelirik dan mendekati karena mau kekayaan orang tua si gadis. Jujur Li, sejauh ini Wakanda belum meniru apapun yang dilakukan Tiongkok. Misalnya menghukum mati koruptor, karena itu kunci sukses di dalam bangun ekonomi. Apa kelupaan ya niru? Lebih enak nurut sama Tiongkok aja kali ya. Cuannya banyak, kerjanya gampang. Hanya tanda tangan kebijakan doang yang mendukung proyek Tiongkok di provinsi-provinsi. Dah itu aja. Kemudian satu lagi, piara buzzer. Sesungguhnya kalau mau meniru untuk menjadi negara maju, maka kalau mau membangun Indonesia, ada banyak hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang terwajib adalah koruptor dihukum mati. Kemudian penjahat apapun hilang hak politiknya jika dipenjara, dan narapidana setelah hukumannya hilang, hak politiknya selama 5 tahun tidak boleh ada lagi. Jangan malah jadi bupati, jadi wakil rakyat, kasusnya korupsi lagi. Dan ini zaman. Siapa yang ngelola hingga kayak gini ya? Lalu kita gali Tiongkok lebih dalam lagi. Apakah Tiongkok membangun negaranya pakai surplus perdagangan cadangan devisanya? Apa pakai FDI, Foreign Direct Investment seperti yang kita lakukan? Atau pakai apa? Tiongkok membangun negaranya pakai surplus perdagangan cadangan devisanya? Maka jawabannya adalah tidak. Karena waktu mereka memulai membangun di tahun 80-an di awalnya, di masa Deng Xiaoping, mereka tidak punya uang sama sekali dan tidak ngutang tapinya. Karena sungguh, siapa yang mau ngutangin Tiongkok waktu itu? Kalau pertanyaannya, apakah pakai FDI, Foreign Direct Investment atau investasi asing? Ya nggak juga. Siapa yang mau invest di negara komunis otoriter di tahun 80-an itu? Ini kuncinya yang harus kita pelajari. Lalu pakai apa? Kita tambahin biar nambah penat palamu. Bagaimana Korea Utara bisa hidup tanpa IMF, tanpa World Bank, dan bisa memproduksi senjata nuklir? Nah, bingung kan? Kita lanjut. Apa yang Tiongkok lakukan di tahun 80-an tentu beda dengan yang Korea Utara lakukan. Yang Tiongkok lakukan di awalnya adalah menipu Amerika dengan Deng Xiaoping mengatakan bahwa 40 tahun lagi Tiongkok akan jadi negara demokrasi. Itulah perkataan di tahun 70-an ke Henry Kissinger yang waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika. Dan di tahun 80-an ketika ketemu dengan Presiden Amerika Ronald Reagan, Deng Xiaoping mengulangi lagi pernyataan tersebut. Mengapa kita mengatakan Tiongkok menipu Amerika? Karena hingga saat ini Tiongkok tetap berideologi komunis sosialis, bukan liberal kapitalis demokrasi seperti Amerika. Dari janji mau jadi negara demokrasi, maka yang kedua adalah yang dilakukan. Di dalamnya tetap melakukan reformasi ekonomi. Apa yang dilakukan sehubungan dengan reformasi ekonomi? Bebas pajak panjang di Tiongkok. Kalau asing mau menjadikan Tiongkok pabriknya untuk produksi mereka yang digaransi harganya nanti akan jauh lebih hemat hingga tinggal 30% COGS-nya, cost of goods sold-nya atau HPP-nya atau harga pokok pembeliannya. Modal usaha, CAPEX, capital expenditure
investasi turun tinggal 30%. Siapa yang nolak? Itulah awal tahun 80-an, kawasan ekonomi khusus dibangun di 4 wilayah di Tiongkok. Apalagi reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, mempermudah izin, hanya 1 minggu selesai dan bisa bangun pabrik di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang tanahnya tidak perlu beli, langsung jadi aset perusahaan karena bagian dari setoran BUMN Tiongkok di perusahaan asing tadi. Efek langsung kebijakan Deng Xiaoping adalah transaksi perdagangan Amerika Tiongkok meningkat. Dari tahun 70-an itu awalnya adalah 5 juta dolar, di akhir tahun 70-an menjadi 142 juta dolar, dan di tahun 80-an menjadi 2,5 billion dolar. Salah satu yang awal-awal masuk perusahaan Amerika di Tiongkok adalah Pullman Kellogg dengan 8 pabrik pupuk amonia yang akhirnya mereka menjadi pengendali pangan dunia sekarang. Syarat kedua masuk perusahaan asing adalah transfer teknologi, transfer keterampilan, dan transfer knowledge dengan janji produksi menggunakan tenaga kerja Tiongkok, jam kerja lebih panjang, dan hasilnya lebih banyak. Dan dalam 10 tahun semua itu tercapai. Budaya kerja keras bangsa Tiongkok terbukti diterima pihak barat sebagai konsep ekonomi murah, cepat, dan banyak. Walau tidak manusiawi, namun bagi kapitalis, what the hell. Dan bagi komunis, what the hell juga, yang penting lu rakyat pada makan kan. Yang menarik adalah kerjasama asing dengan lokal. Pihak Tiongkok selain setorannya lahan adalah masuk memiliki 20% saham. Mereka adalah BUMN-nya Tiongkok. Orang-orang BUMN Tiongkok tadi tugasnya cuma 2. Pertama, ngurusi izin dan menciptakan hubungan positif dengan pejabat. Yang kedua adalah mengurus logistik transportasi. Di Tiongkok itu tidak ada isu sosial atau isu kedarahan. Kalau ada masalah atau macam-macam, semua disikat. Di tahun 1980-an dan 1990-an ada 300 perusahaan Amerika masuk ke Tiongkok, dengan Coca-Cola dan General Motors masuk paling besar di awal-awalnya tersebut. Total investasi mencapai 10 billion dolar, yang mana saat ini telah menjadi lebih dari 4.500 perusahaan Amerika dan pihak barat, termasuk Korea Selatan dan Jepang di Tiongkok, dengan nilai kapitalisasi pasar senilai 3 triliun dolar. Bisa Indonesia tiru nggak kira-kira? Sudah 10 tahun kok nggak mulai-mulai niru sih, malah korupsi hukumannya dikurangi. Piye Jal? Itulah sejarah tentang negara Tiongkok.